Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tauhid itu ada 3 macamnya. Tauhid yang pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini atau mengimani bahwasanya Allah sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatunya yang tidak ada sekutu baginya. Tauhid ini hampir diyakini oleh semua agama. Allah sebutkan di dalam firman-firman-Nya, tanyakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua agama hampir meyakini tauhid rububiyah ini. Kecuali apa? Kecuali orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang-orang sombong sebagaimana Fir'aun. Ini saja yang tidak meyakini Namun agama lain meyakini Ini ada persamaannya di sini. Namun yang kedua ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Yaitu apa? Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan sesembahan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya. Dan ini merupakan makna daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apa saja bentuknya, misalnya sholat, puasa, zakat, ataupun haji, ataupun amal-amal yang lainnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia harus hanya diuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperuntukkan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu beriman dengan segala apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan menetapkannya sesuai dengan kebesarannya, tanpa memalingkan maknanya atau menolak atau menanyakan bagaimana atau mempermisalkan Allah disamakan dengan makhluk. Ini tidak boleh. Wah sekalian rahimani rahimakumullah, Allah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Allah sebutkan di surah Asy-Syura ayat 11. Ini wah sekalian pembagian tentang tauhid. Adapun ada yang membaginya menjadi 2 bagian, yaitu hanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat ini masuk dalam tauhid rububiyah, enggak masalah, yang penting intinya sama. Kemudian setelah kita membahas tauhid ini wah sekalian, ada pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu lawannya tauhid. Lawannya tauhid adalah syirik, mengesahkan. Yang lawannya adalah menyekutukan. Syirik ini terbagi 3. Ada syirik besar, ada syirik kecil, dan ada syirik yang tersembunyi. Syirik besar yaitu mengakibatkan terhapusnya semua amalan, dan pelakunya kekal di dalam neraka. Jika kalau dia mati dalam melakukan kesyirikan. Ini bahaya ikhwas sekalian. Walau asyraku lahabita amaluhum makanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, maka akan terhapus apa yang mereka amalkan. Kemudian Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu terhadap siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan dosa besar. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan untuk dirinya surganya dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di ikhwas sekalian rahimani, pentingnya kita mengetahui
syirik ini. Ini syirik yang besar tadi itu. Kemudian ada syirik kecil, adalah apa-apa yang disebut di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah sebagai syirik, akan tapi tidak sampai kepada syirik besar. Seperti apa? Riya. Ya. Pada sebagian amalan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga perkataan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan atau si alan. Nah, ini termasuk ya syirik kecil. Ya, kata Rasulullah SAW, inna akhwafu ya ma ahafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya ya yang paling aku takutkan ya terhadap ya kalian adalah syirik kecil. Ya. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah SAW, qal ar-riya. Sahabat bertanya, ya, bagaimana syirik kecil itu ya Rasulullah SAW? Syirik kecil itu adalah riya. Kemudian hadis lainnya, ma khalafa bi syai' dunallah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang lainnya yaitu ya la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan. Ya, tidak boleh kalian mengatakan ini ya atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Walakin qulu ma sya'allah summa sya'a fulan. Akan tapi apa? Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehendaknya fulan. Ya. Jadi ikhwas sekalian, tidak boleh kita mengatakan wah kalau tidak ada si dia tidak akan terjadi. Ya. Ya, tapi apa kita boleh mengatakan ya alangkah baiknya kalau kita mengatakan ya ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ini pula ya yang kemudian Allah menakdirkan si fulan untuk mampu mengerjakannya. Nah, ini ikhwas sekalian rahimani. Hati-hati dengan ya ucapan kita ini. Ya. Kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, ada juga ya syirik yang tersembunyi, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Mau enggak ya kalian aku ya kabarkan ya apa yang paling saya takutkan atas kalian melebihi daripada dajjal. Ya. Qulna bala. Ya, para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah SAW, faqal asyirkul khafi, syirik kecil, ayyakumar rajulu yusalli ya fayuzayyinu salatuhu lima yara min nadar rajulin, yaitu seseorang yang sholat ya kemudian dia melaksanakan sholatnya tersebut ya dengan membaguskannya karena dilihat ada orang yang memperhatikan sholatnya. Nah, ini ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah ya tentang pembagian syirik. Sebagian ulama membaginya menjadi ya dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Syirik besar ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, bedanya dengan syirik kecil. Kalau syirik besar ya mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sementara syirik kecil tidak mengeluarkan daripada agamanya. Kemudian syirik besar yang kedua ya bedanya menghapuskan semua amalan. Ya, kalau syirik kecil tidak menghapuskan semua amalan, akan tapi sebagian saja menghapuskan amalan tertentu. Kemudian syirik besar pelakunya kekal dalam neraka selamanya. Sementara syirik kecil pelakunya tidak kekal di neraka. Ya, syirik besar yang keempat bedanya apa? Halal darahnya dan hartanya. Itu hak pemerintahan kaum muslimin misalnya. Yaitu ya kalau syirik kecil tidak ya halal darah dan hartanya. Ya, kemudian syirik besar ya keyakinannya bahwa sebab memiliki pengaruh ya tersembunyi di alam ini. Ya. Kemudian ya meyakini sebab yang tidak ya dijadikan yang tidak dijadikan Allah sebagai penyebabnya. Itu apa namanya bedanya sih. Kemudian perbedaannya lain, syirik besar apa? Pelakunya tidak diampuni ya kalau belum bertobat ya sebelum dia mati
ya, sebelum matinya. Ya, tapi syirik kecil, ya, pelakunya diampuni menurut salah satu pendapat. Ya, kalau dia kemudian ya mengikuti dengan amalan lainnya yang baik untuk menghapus dosanya. Kemudian ya, syirik kecil juga setiap lafaz syirik atau kufur yang diungkapkan secara mutlak tanpa ada alif lam, maka asalnya adalah syirik kecil, tidak mengeluarkan daripada agama Islam, ya, agama Islam. Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, yang bahaya adalah kesyirikan ini sebagai ya dosa besar, ya, sebagai dosa besar, yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, istanibu sab'a mubiqat, ya, jauhilah ya dari kalian 7 ya dosa ya besar ya yang dapat membinasakan kalian. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang termasuk di dalamnya? Asyirku billah, ya, syirik kepada Allah, wasihru, sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, dan membunuh ya jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, ya, wa aklu riba, ya, yang berikutnya ya memakan riba, ya, kemudian wa aklu mal yatim, lalu makan hartanya anak yatim, wa tawalla yawmaz zahfi, lari dari medan perang, wa qadful muhsanati wal mu'minati al ghafilat, ya, menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Ini 7 ya dosa besar, dan yang paling pertama adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan ini sekalian rahimani rahimakumullah yang paling bahaya. Sementara syirik kecil ya tentu posisinya berada di bawah syirik besar, ya. Namun dia juga berada, ya, posisinya di atas dosa besar. Sementara dosa besar yaitu setiap dosa yang diberi ganjaran khusus, ya, seperti dilaknat, dijauhkan, ya, berlepas diri dari pelakunya, atau pelakunya dimasukkan sebagai orang-orang musyrik atau kafir, atau bukan orang-orang yang beriman, atau dipermisalkan dengan hewan yang paling buruk. Nah, ini ya dosa besar nih. Misalnya apa? Misalnya seperti ya sihir. Ini pelakunya ya ini sama seperti orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ya. Kemudian membunuh, ya, pelakunya bisa dihukum mati juga, ya, atau dihukum denda. Ya, kemudian riba, pelakunya diibaratkan seperti berzina dengan ibunya sendiri, itu yang paling kecil, dosa yang paling kecil, ya. Nah, ini was kalian dosa besar nih. Sementara dosa kecil yaitu setiap yang diharamkan oleh syariat namun tidak disertai dengan ganjaran hukuman yang khusus. Ya, seperti apa? Seperti ghibah, nah, ini ngomongin orang ini, ya. Nah, ini dosa ya was kalian. Atau hal-hal yang sifatnya membuat gelisah. Kata Rasulullah SAW, wal itsmu, yang namanya dosa itu maha kafisadrika wa karihta ayyutalli alaihin nas, apa yang membuat gelisah di dalam dirimu dan engkau takut khawatir diketahui oleh orang lain. Ini tentang ya dosa iwas kalian rahimani rahimakumullah. Kemudian iwas kalian rahimani rahimakumullah, kita ya wajib mempelajari 2 hal ini. Karena apa? Karena nasihatnya ulama, ya araftu syarra li syarrin walakin li tauqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku ya mengetahui satu keburukan, satu kesalahan, satu kesesatan, ya, ini dosa-dosa besar misalnya. Kita harus belajar tahu itu. Kesyirikan merupakan dosa besar. Ya, kita harus tahu itu, ya. Dan kita mempelajari untuk jaga-jaga, bukan untuk melakukannya. Siapa yang tidak mengetahuinya, kata ulama tadi, ya dia akan terjumus ke dalamnya. Nah, kita wajib mempelajari ini, was kalian rahimani rahimakumullah. Kemudian, was kalian rahimani rahimakumullah,
Maka terkait dengan itu semua amalan ibadah kita ini iwas kalian, ada ibadah yang musyahadah namanya. Ya, ibadah yang diiringi dengan rasa cinta, minat dan rindu terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah ibadahnya para rasul dan nabi. Seperti perkataan Rasulullah SAW, apa akuna abdan syakura, yang ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW, Nabi yang kita cinta ini selalu siang dan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu maupun yang akan datang. Seluruhnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah SAW? Tidakkah boleh aku ini sebagai hamba yang bersyukur? Ya, ini musyahadah, ditunjukkan dengan ya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah muraqabah, ibadah yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diiringi dengan apa? Rasa takut. Ya. Kalau ibadah kita ya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ya, lalu menyekutukan Allah, takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Walaupun di dalam keramaian ya dia selalu berupaya mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam kesunyian, kesendiriannya dia selalu benar-benar ya takut ya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ya menjauhkan dirinya daripada perbuatan maksiat. Demikian ikhwan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.